Break dulu ya. Oke. Thank you. Bagus kan? Bagus banget. Bel! Tante? Hai. Tante tumben banget, happy banget hari ini. Ya dong, happy. Coba tebak, kalau ekspresi tante seperti ini, kira-kira tante bawa berita baik apa, ayo? Apa ya? Nggak tahu, emang apa sih tuh? Ya tebak dong. Tante jangan bikin aku penasaran, Tan. Aku nggak suka diginiin apaan, lu kasih tau aja ah. Oke, nih. Tara! Tante bawa cincin tunangannya Sekar. Hah? Tante kok bisa? Tante lihat cincin kamu bagus banget. Tante pengen dia kayak gitu. Tante boleh pinjem nggak? Tante mau bikin juga biar modelnya sama kayak gitu. Boleh kok, Bu. Tante lepas ya. Iya, Tante bilang kan kalau Tante tuh mau bikin cincin tunangannya juga. Ini baru brilliant. Boleh aku lihat nggak cincinnya? Nih, wih. Ini Pak hasil forensiknya, semoga jadi membantu Pak. Makasih banyak dokter. Ini tentu akan sangat membantu saya. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya permisi. Ini kamu mau kemana sih? Kamu belum jawab pertanyaan Mama loh. Maksud Mama, kalau memang kamu cinta sama Sekar, kamu pastiin dulu hubungannya Sekar sama tunangannya seperti apa. Apakah masih lanjut, apa udah putus? Mama nggak mau terkesan seolah-olah kamu itu merusak hubungan orang, Sa. Itu aja kok. Mas Satria? Mas? Mas Satria? Ada apa, Mas? Kok diem aja? Lihat tangan kamu. Buat apa? Lihat tangan kamu. Buat apa? Ya sebentar, lihat tangan kamu. Aku mau lihat siapa nama di balik cincin tunangan ini. Dan siapa tunangan kamu kalau kamu bukan Laras. Buktiin ke aku. Mas, apa-apaan sih? Aku Mas mau Satria, lihat. lepasin. Muka. Ya gini dong caranya, Mas. Mas Satria. Saya gak suka ya sama cara kamu. Mas Satria? Mas? Kenapa sih? Kok bengong aja dari tadi? Gak apa-apa. Ini tadi aku habis ambil hasil forensik buat kasus baru. Aku duluan ya, permisi. Lagi banyak banget kerjaan numpuk. Harus aku selesain. Kenapa sih? Aneh banget deh. Sorry Bel, gua nggak sengaja. Bel? Kamu ini gimana sih? Tante dapetin itu cincin susah payah. Sama kamu main buang gitu aja deh. Nah, Tante lihat aja sendiri itu cincinnya aneh banget, Tante. Masa ada nama Laras di situ? Masa sih? Nggak mungkin ah. Di mananya? Mana? Mana? Nggak ada tulisan apa-apa. Tante baca lagi ya, Tan. Jelasnya di dalamnya ada tulisan Laras. Mana Bel? Nggak ada. Ini kosong. Nggak ada tulisan apapun. Ada. Ih, ngaco nih. Nih, kamu lihat lagi. Mana? Ayo. Mana? Makan tuh cincin. Emang enak gua kerjain. Dasar ceker mercon. Lupa. Apaan sih, Bang? So imut banget.
Dasar tuh bang. Aduh emang kenapa sih kalau gua so imut? Kan bagus. Gua punya berita bagus nih buat lu soal si Mak Lampir. Emang dia mah orang gak ada tobat-tobatnya. Hati-hati lu. Cincin lu tuh sekarang udah ada di si Ceker Mercon. Loh, ya bagus dong bang. Jadi sekarang Bella udah tahu kalau cincin itu nggak ada namanya. Berarti dia nggak akan curiga lagi dong kalau saya laras. Entah kenapa aku sulit percaya sepenuhnya sama Bu Astari. Apalagi sampai dia mau pinjam cincin tunangan aku. Walaupun Satria terus-terusan ngeyakinin aku. Tapi ini semua aku lakuin untuk menjaga hubungan Bu Astari dan Satria aja. Cincin dari Satria aman kok bang sama saya. Jadi abang nggak perlu khawatir lagi soal Bu Astari. Terus ya bang, mau Bu Astari tulus kek atau enggak, udahlah biarin aja. Emang salah ya kalau kita kasih dia kesempatan. Lu mah bandel ya dikasih tahu sama arwah senior begini nih. Ntar kena batunya lu baru tahu. Bang, saya itu cuma mau menghargai perasaannya Satria. Soalnya dia percaya bang kalau Bu Astari udah berubah. Saya nggak mau bikin Satria kecewa. Dengerin ya. Lu mau bikin orang kagak kecewa tuh boleh-boleh aja. Tapi kalau akhir-akhirnya lu kecewa juga, mau buat apa coba? Belum aja lu nih kena batunya. Susah banget nih kasih tahu. Gua mau ngomong apa lagi cuma sama dia nih. Kosong kok nggak ada tulisannya. Kenapa sih Bella halu gitu ya? Tapi emang benar sih, kita itu harus ngedeketin musuh. Biar kita bisa pantau pergerakan musuh tersebut. Musuh? Mama punya musuh? Siapa musuh Mama? Syukurlah, ternyata Satria nggak dengar. Itu loh sayang, teman arisan mama. Dia nggak suka sama mama. Ih, mama sebel banget ya. Udah mama bilang aja dia musuh. Gitu. Tapi sayang, itu nggak penting. Ma, kayaknya nggak harus bermusuhan sama siapapun, Ma. Kita tuh hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, keinginan mereka. Maksud aku, fokus aja berbuat baik. Jangan pernah iri dengki sama orang, apalagi sampai punya musuh. Iya. Ini anak mama nih ya, kalau masalah nasihatin mamanya paling jago banget. Ya, aku nggak mau aja mama punya musuh. Joe married. Joe married? Iya. Joe siapa? Masa kamu nggak inget sih? Joe, itu loh dia fotografer Bella. Nah, dia Gak kan kenal aku, Ma. Ya udah sih, walaupun kamu nggak kenal, tapi kamu dateng, kita diundang loh. Mama nggak bisa ikut karena mama kan lagi kurang fit, ya. Kamu datang ya. Tapi kali ini kamu datangnya sama Sekar. Sebentar, mama telepon. Lah, Mama nelfon siapa, Ma? Sekar. Halo Bu Astari. Halo Sekar. Hai sayang, ini loh Tante mau ngomong. Tante kan dapat undangan, tapi Tante nggak bisa datang karena badan Tante tuh lagi kurang fit. Tapi Tante nyuruh Satria yang datang. Nah daripada dia datang sendiri kan kasihan. Gimana kalau kamu yang temenin, ya? Pokoknya gampang deh, masalah baju udah Tante pesenin di butik langganan Tante. Paling sekitar sejam 2 jam lah nyampe ke rumah sakit. Nanti kamu terima ya. Tapi Bu, udah gak usah tapi-tapian. Yang penting pokoknya kamu siap-siap. Oke cantik? Bye. Bu Astari. Beres. Kamu nanti perginya sama Sekar ya. Ma, kok Mama maksa-maksa Sekar pergi sama aku sih, Ma? Pokoknya intinya yang penting kamu mau kan? Mau nggak? Iya kan? Pakai malu-malu meong. Ini baju. Putih?
Ngelihat Satria seperti ini, seperti merasakan lagi Satria yang selalu hidup dengan penuh semangat sebelum kematian Laras. Tapi aku nggak mau kalau sampai Satria jatuh ke perempuan yang salah. Aku harus lebih hati-hati lagi. Tapi gak cocok kayaknya kalau putih. Merah, terlalu berani kayaknya warnanya. Cie, Mama perhatiin dari tadi sibuk banget milih baju. Bingung ya? Iya nih, aku bingung. Merah atau biru ya? Buat Mama sih kayaknya ini deh. Ini bagus nih. Yakin Mama, tapi masih ada satu opsi lagi sih. Nih, satu pilihan lainnya adalah ini. Nah, ini aja. Biar terlihat kamu makin ganteng. Bener-bener ini. Formal loh. Serius Mama? Sekar pasti kaget dengan baju kiriman aku. Biar dia tahu dan sadar diri siapa dia sebenarnya. Baju gonjreng begini, menor kayak mau ikut karnaval. Satria mana mau jalan sama lu pakai baju menor begini. Kenapa Mas Satria? Ada yang salah? Saya norak ya? Enggak. Enggak ada yang bilang norak. Kamu justru cantik. Iya. Kayak kagum begitu. Udah gue bilangin jangan deket-deket. Jangan baper. Udah taunya anaknya malampir. Diem gak? Saya diem nggak? Salah ya kalau aku bilang kamu cantik? Enggak kok. Bukan gitu maksudnya Mas. Udah bilangin ya. Kalau sampai ada apa-apa, gua kagak ikut-ikutan. Emang maunya dia itu mah ganjan. Kamu hati-hati dong, untung nggak jatuh. Iya Mas Satria. Ya deh. Main nyelonong aja. Gua dicuekin. Gua mau lihat ke dalam mah. Siapa tahu ada yang bisa gua endus-endus enak. Selamat ya, Jo. Akhirnya resmi. Jo, makasih. Semoga rumah tangganya langgeng ya. Amin, amin, amin. Makasih, makasih. Selamat ya. Makasih. Selamat ya. Ayo, Pak. Kok dia angkat-angkat sih?
kan harusnya hari ini jadi plus 1 aku. Gak mungkin dong seorang Bella Anastasia jalan sendirian di pernikahan. Nggak. Nggak diangkat juga lagi. Telepon Tante Astari. Halo, Bel? Tante, di rumah ada Satria nggak? Soalnya dia nggak datang ke pernikahannya fotografer aku. Tante diundang juga kan? Iya, Bel. Tante lagi kurang enak badan, jadi Tante nyuruh aja Satria yang datang. Kalau masalah teleponnya Satria nggak diangkat sama, Tante juga hubungin Satria juga nggak diangkat-angkat kok. Tante jangan macem-macem ya. Ini acara sakral fotografer aku, Tante jangan cari masalah deh sama aku. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya enggak dong. Yaudah, kamu tenang aja ya sayang. Oke, Bel? Awas aja kalau sampai Tante Astari beneran cari masalah. Aku nggak akan pernah tinggal diam. Widih, ini minuman sama makanan. Naga-naganya pada asik-asik banget nih. Sayang gue udah kagak perlu makan. Tapi aromanya boleh juga dong. Waduh, ini kayaknya dasar ceker mercon. Gue kerjain nih. Siapa sih yang mukul aku? Kok bisa-bisanya sih Satria malah gandeng Sekar? Mana Sekar pakai gaun kayak gitu lagi? Satria! Jadi kamu dari tadi gak angkat-angkat telepon aku? Kamu kondangan sama dia? Iya? Apa sih, Bel? Udah jelas, nggak ada tulisan untuk Bella dan juga Satria. Ya bebas aku mau kondangan sama siapa. Lagian ya, aku datang kondangan juga karena disuruh sama mama. Bahkan, mama udah beliin dress khusus untuk Sekar supaya bisa nemenin aku kondangan. Wah? Jadi Tante Astari bohongin aku? Yo, Satria, selamat. Makasih. Amira, selamat. Semoga awet, langgeng, sampai akhir hayat. Amin. Tapi gue pikir lo datang sama Bella. Enggak. Kebetulan saya sama Bella udah putus dari lama banget. Oh iya, kenalin. Ini namanya Sekar. halo. Kak, selamat ya. Makasih. Semoga pernikahannya langgeng dan cepat dapat momongan. Amin. Kita foto dulu. Boleh? Foto. Tunggu. Ikutan dong. Selamat ya. Ikutan dong, foto dong. Masih dong. Sekar. Ayo foto. Itu lihat kamera dong. Ya. Permisi, saya ke toilet dulu sebentar. Sekar. Apaan sih? Ayo kita foto. Saya rasa cukup ya. Saya permisi. Sekar. Sekar kemana ya? Dia bilang mau ke toilet. Tapi
Tapi nggak ada di toilet. Lampunya aneh. Gak seharusnya lampunya kedap-kedip kayak gini. Sekarang itu kamu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kenapa nomornya nggak aktif? Ada suara cewek nih. Laras, ngapain lu mewek di situ? Pasti inget lu gagal kawin deh. Sian amat lu. Udah lupain aja. Siapa lu? Ngapain lu nangis di sini? Woi, mau kemana lu, woi? Bang Jali. Laras, gue liat cewek pakai baju pengantin, gue pikir elu. Jadi benar Bang ada arwah di sini. Pantesan aja saya langsung berubah jadi Laras. Lari ke sono. Tapi apa Bang kaitannya perempuan itu sama pernikahan ini? Ya gak tahu. Gue juga malah penasaran sama cewek. Gue pikir elu. Saya yakin arwah itu datang untuk minta tolong sama kita, Bang. Sekar kemana ya? Aneh. Apa aku tadi salah lihat? Maaf. Loh, Sekar. Hei, kamu dari mana aja? Dari toilet. Kan tadi saya udah bilang saya mau ke toilet. Tadi aku coba cari ke toilet nggak ada. Aku kerjain aja sih Sekar. Aku gak suka banget ngeliat dia pakai baju dari Tante Astari. Awas. Takut banget aku numpain ini ke bajunya dia. Gak usah macam-macam, Bel. Apaan sih? Orang aku cuma mau ngasih minuman aja. Jangan kamu kira. Saya bakal diem aja ya. Si ceker mercon nih emang jahat. Terus aja mau ngejahatin si Sekar. Bel, cukup ya. Jangan bikin kekacauan. Gua kerja ini. Bisa-bisanya sih minuman ini tumpah. Kotor di baju aku. Rasain lo, gua jahilin lo. Kapok kagak lo? Sekarang saatnya mari kita berdansa. Dan untuk pasangan dansa yang paling romantis akan mendapatkannya. Ayo mas, silakan berdansa.
Nyebelin banget sih. Malah dikit lagi tuh aku udah bisa ngerjain si Sekar. Pakai gagal segala lagi. Ini kenapa sih Jo? Sama gedungnya serem banget sih, horor deh. Kamu remang-remang. Toiletnya sepi banget. Siapa itu? Kok kayak ada suara nangis? Siapa Mbak? Halo? Mbak? Mbak? Jangan-jangan itu arwahnya Laras. Sekarang aku minta maaf ya, aku gak bermaksud untuk kurang ajar. Aku bisa jelasin ke kamu. Saya nggak suka sama sikap kamu, Mas Satria. Sekar. Sayang, aku tinggal bentar ya. Ya. Sekar. Sekar. Kamu kenapa sih? Hai. Aku nggak mungkin kan ceritain apa yang aku lihat. Hey, Bel. Lu nggak apa-apa? Lu kenapa? Nggak mungkin, gue cuman lagi banyak pikiran aja. Oh, oke. Aduh, gue minta maaf banget ya, gue bikin jadi bingung kacau. Nggak apa-apa, santai. Dan acara selanjutnya yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu pelemparan bunga. Kepada mempelai wanita, silakan untuk melemparkan bunga kepada para tamu. Kalian siap semuanya? Siap! Yeah. Kita hitung bareng-bareng ya. Oke, yuk. Udah siap? Ya, oke. 1, 2, 3. Harusnya ini jadi momen yang menyenangkan buat aku. Tapi gara-gara kejadian tadi, semuanya jadi berantakan. Sekar. Dengerin aku dulu. Aku minta maaf ya. Mungkin tadi sikap aku berlebihan. Tapi aku gak ada niat untuk kurang ajar sama kamu. Aku minta maaf banget. Maaf aku gak kontrol. Udah ya, gak usah bahas itu. Saya juga minta maaf tadi karena udah dorong Mas Satria. Saya juga gak maksud apa-apa. Tadi cuma refleks kok. Gak apa-apa banget. Aku bisa ngerti. Justru aku yang harusnya minta maaf.
kagak demen ngeliat si Sekar deket sama si Satria. Gua takutnya dia mepet-mepet sama pantangan tuh. Kalau jebol gimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sih? Gak Laras, gak Sekar, selalu ganggu hidup aku. Aku gak akan biarin mereka terus-terusan menghantui aku. Satria! Mendingan gue jahilin si Sekar mercon nih. Ribet. Sekar. Satria tolong aku dong. Bel. Ini aku sakit, aku jatuh. Iya maaf aku gak lihat. Iya si Satria ngapain juga nolongin tuh Cakar mercon. Udah tahu lagi gue jahilin. Dia masa kagak tahu sih tuh cewek penuh drama. Gagal deh gue ngejailin. Satria. Duh, aku lemes banget nih. Aku habis jatuh tuh sakit kaki aku. Sakit banget? Aku gak mampu berdiri deh, Satria. Ya udah gini, kita cari klinik terdekat aja kita obatin ya. Ya. Sini aku bantuin. Siapa kamu sebenarnya? Kamu ngapain sih? Foto apaan? Gelap juga. Iseng aja sayang. Bercuma gak kelihatan apa-apaan. Apaan sih? Apaan? Itu lihat di depan. Dia tuh sosok perempuan pakai baju pengantin. Perempuan. Kamu jangan aneh-aneh, ngomong jangan aneh-aneh ah. Beneran itu ada di depan. Gak ada. Ada nggak mau lihat. Sayang aku takut. Yang gue ngetir bahaya. Ada. Mbak Amira, Mas Jo, apa yang terjadi? Kami sedang dalam perjalanan, Sus. Menuju villa buat bulan madu. Tapi tiba-tiba saya melihat sesuatu. Sayang. Aduh. Mas masih butuh istirahat. Enggak susah, enggak apa-apa. Loh, suster bukannya... pacar Satria ya? Datang kan ke kawinan kita? Saya... Suster Sekar, aku dapat laporan. Katanya ada korban kecelakaan. Terus korbannya dibawa ke rumah sakit. Gimana kondisinya? Satria. Jo, jadi kecelakaan kalian? Iya. Bener Mas, tapi kondisinya nggak parah kok. Hanya butuh perawatan lebih aja. Jo, maaf. Boleh tanya beberapa hal untuk membantu proses penyelidikan? Tolong jangan ditutupi apapun ya. Jadi gimana ceritanya? Jelasin kronologisnya kenapa bisa sampai kecelakaan. Siapa yang nyetir? Gua, Sat. Kenapa? Apa ngantuk atau lagi kurang sehat? Enggak kok, gua cuma sedikit lengah aja. Saya melihat
melihat sosok pengantin perempuan di jalanan. Pengantin? Itu yang bikin saya histeris sama ketakutan. Bahkan fotonya masih ada kok di kamera suami saya. Boleh saya lihat? Enggak kok, enggak ada Sat, enggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma karena si Amira kan mungkin kelelahan, jadi dia berhalusinasi, itu aja kok. Saya nggak berhalusinasi. Aku curiga, kayaknya ada yang ditutupin sama Jo. Tapi apa ya? Amira kayaknya yakin banget dengan apa yang dia lihat. Apa dia melihat sosok arwah pakai baju pengantin yang dia lihat juga? Ya udah, saya nggak mau panjang-panjang soal ini. Tapi saya mohon, gue mohon banget untuk soal kecelakaan, stop dulu untuk bertanya ya. Ya, saya bisa ngerti. Ini semua. Tante! Udah kamu pergi. Bel? Apa sih kamu teriakan gitu? Gak sopan banget apa? Tante, aku gak suka ya Tante. Sekarang Tante kenapa jadi makin dekat sama musuh bebuyutan aku sih, Sekar? Hah? Pakai ngasih baju segala. Ngundang-undang dia ke nikahannya aja ngapain? Tante gak penting tau gak? Tante kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Kita itu harus baik sama musuh. Kita harus main cantik. Tante niatnya nih mau mempermalukan Sekar di acara pesta. Tapi ternyata apa? Ternyata Sekar lebih pintar dari kita loh. Kamu gak percaya? Pasti Tante bohong kan? Aduh, ngapain coba Tante mesti bohong? Buat apa? Udah, kamu percaya aja sama Tante ya. Tenang, gak ada perempuan lain yang cocok sama Satria selain kamu. Paham? Suster Sekar percaya sama hantu nggak sih? Emangnya kenapa Mbak Amira? Saya dengar Mbak lihat hantu pakai baju pengantin ya? Saya lihat sosok pakai baju pengantin, Sus. Dan itu rasanya jelas banget. Saya yakin kalau saya itu nggak halusinasi, Sus. Hantu baju pengantin. Kayak lu dong. Kemarin juga aku lihat arwah pengantin. Apa mungkin yang dibicarain Amira itu sosok yang sama? Dan kalau emang benar, kenapa arwah pengantin itu menghantui Amira? Sus, kamu lagi liatin apa, Sus? Ada hantu di sini, Sus. Gak kok Mbak Amira. Saya tadi lagi inget-inget jadwal jam malam saya malam ini. Mbak Amira sekarang istirahat dulu aja ya. Besok kemungkinan kalau Mbak udah membaik, Mbak udah bisa pulang. Nekat arwah gini dibilang hantu. Sorry ya Sat, gue aja terkesan kayak menunda-nunda penyelidikan. Gue cuma nggak mau aja kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik itu malah mengganggu kesehatan istri gue. Ya, apa-apa, saya ngerti kok. Saya juga dari pihak kepolisian minta maaf. Karena mungkin kami kurang teliti melihat kondisi kalian berdua. Tapi kami bersyukur bahwa kamu dan istri selamat. Thank you, Sat. Gue juga agak nyesel sih, karena gue harus ngajak Amira bulan madu ke malam itu juga. Jadi mungkin dia kecapean, jadi halusinasi. Ya, tapi perihal korban tabrakan itu nanti... Gue bakal ganti rugi kok.
Gue akan biayain semua biaya pengobatan dan gue mau damai aja. Oke, bagus kalau kayak gitu. Ya, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar dan nggak ada lagi korban yang menuntut. Ya, kita lihat Tante. Sayang, aku minta maaf ya. Kita harus pulang. Tapi aku janji aku akan planning bulan madu kita ke tempat yang jauh lebih bagus lagi. Iya sayang, gak apa-apa kok. Ya udah, aku beresin koper dulu ya. Ini aku taruh sini dulu buat taruh di ruang kerja. Aduh. Kamu lihat kan sayang? Ada sosok pengantin putih di foto ini. Enggak. Nggak ada kok, aku nggak ngeliat apa-apa. Jangan gini dong. Aku nggak mau kalau malam itu bisa ngerusak hari kebahagiaan kita. Kita baru nikah loh. Ya. Nice. Oke kok. Lihat hasilnya. Wih, keren. Salut deh gue sama lo. Padahal lo masih baru habis kecelakaan tapi udah langsung kerja aja. Ya kalau kerja mah nomor 1, lagi juga gue gak apa-apa kan. Iya tapi tetap aja lah, kasihan juga sama bini lo juga baru selesai honeymoon kan? Ya gak tau lah, moodnya lagi gak bagus. Ya semenjak kecelakaan dia jadi halusinasi sama sering ketakutan sendiri. Gue gak tau kenapa. Maksud lo halusinasi gimana? Gak usah lah, masih dibahas. Maju foto aja. Oke, kita ambil sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, tan. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir ya. Saran terakhir, gue mau agak sebelah kiri dikit. Nah, deket kaca situ, ya. Oke. Aman. Kita cek hasilnya dulu. Coba dong lihat dong. Nih, gue langsung di laptop aja ya. Lo mah gak usah diraguin lagi. Kalau foto begini mah lo pasti juara. Coba ya. Laras? Laras siapa? Enggak, gue gak suka foto ini. Tolong dihapus dong, gue mau ulang. Yang ini. Mau lihat yang lain dulu gak? Iya ya, gue scroll yang lain dulu nih. Kok sama aja sih? Sebenarnya nggak perlu dihapus sih. Kalau misalnya untuk samar-samar kayak gini mesti bisa gue akalin. Gue bisa gue hilangin. Kenapa Laras menghantui aku? Apa dia mau balas dendam? Udah lo atur semua aja deh. Edit semuanya sampai bersih. Gue banyak urusan. Bye. Yo, bye. Ya ampun mbak, panasnya tinggi banget, 39,5 Celcius. Habis ini mbak makan, terus minum obat ya. Makasih ya Sus, udah mau datang ke sini buat ngerawat aku. Iya sama-sama mbak Mira. Sus, aku takut. Takut kenapa mbak? Aku ngerasa kayak dihantui.
sama foto hantu pengantin itu. Tapi suamiku tuh selalu bilang dia nggak ngeliat apa-apa di foto itu. Dia selalu bilang juga kalau aku tuh halusinasi. Tapi aku yakin, Sus. Aku sadar, aku lagi nggak halusinasi. Mbak Amira, saya boleh lihat nggak fotonya? Untuk mastiin aja penglihatan Mbak Amira benar atau salah. Bisa tolong ambilin di meja, Sus, kameranya? Sebentar. Aku juga sempat foto pakai HP, Sus. Dan hasilnya tuh masih sama. Masih ada sosok putih. Aku cuma takut kalau perkataan Jo tuh ternyata benar. Aku cuma halusinasi. Mbak, benar kok ada sosok bergaun putih di foto ini. Aku nggak halusinasi kan, Sus? Aku nggak gila kan, Sus? Tapi kenapa Jo bilang nggak ngeliat apa-apa? Mbak, mungkin suami Mbak Amira nggak mau bikin Mbak overthinking. Justru Jo tuh bikin aku kesel, Sus. Kenapa dia nggak percaya sama aku dari awal? Dia malah nutupin. Dia juga nuduh aku halusinasi. Mbak Amira, Mbak yang tenang ya. Mbak kan lagi sakit. Tapi aku penasaran, Sus. Kenapa sosok pengantin itu bisa muncul di kameranya Jo? Siapa arwah itu? Gua punya berita bagus nih tentang si ceker mercon. Mendingan lu ikut gue yuk. Berang-berang dimakan ikan hiu. Berangkat yuk. Mbak Amira, maaf Mbak. Saya kayaknya harus balik deh ke rumah sakit. Soalnya sebentar lagi shift saya mulai. Iya, Sus. Makasih ya, Sus. Udah mau bantu saya dan udah percaya sama saya. Ya, sama-sama ya Mbak. Mbak gak apa-apa kan saya tinggal sendirian? Ya, gak apa-apa, Sus. Katanya udah diedit. Kok masih ada sih? Apa benar dia Laras? Terakhir kali aku lihat dia emang pakai baju pengantin. Bukan cuma perasaan aku aja. Dia nggak mungkin datang dan balas dendam. Nggak mungkin. Aku mau buktiin lagi. Sama Bang, sosok ini persis seperti yang ada di kameranya Jo. Bener berarti tuh arwah mau kasih tahu kita sesuatu. Aku gak mau gila gara-gara Laras. Semua ini cuma imajinasi aku aja kan. Aku harus ketemu psikolog. Kalau nggak bisa gila aku. Dasar ceker mercon, teriakannya bikin sakit otak. Mau kemana dia Bang? Apa dia tahu saya ada di sini? Mana keteh? Bang, saya penasaran. Rahasia apa yang dia tahu tentang kematian saya?
Keluhannya apa Mbak Bella? Saya benar-benar ngerasa dihantuin, Dok. Saya takut. Saya takut saya merasa halusinasi, Dok. Setiap saya memejamkan mata, saya selalu ngerasa ada yang ngikutin saya, ada sosok yang mau nyekik saya, Dok. Saya takut. Oke, tarik nafas. Hembuskan perlahan melalui mulut. Boleh pejamkan matanya Mbak Bella. Oke, kita mulai terapinya ya. Saya akan menggunakan metode psikoterapi agar Mbak Bella merasa tenang dan rileks. Bang. Biarin aja. Dok, itu. Tenang, itu cuman angin. Mbak Bella tarik nafas dalam. Oke. Rileks. Apa yang Mbak Bella rasakan? Bukan aku yang bunuh kamu, Laras. Tolong! Tolong! Ampun! Bukan aku pembunuhnya! Bukan! Bukan! Tolong! Pergi! Tenang Mbak Bella, tenang ya Mbak. Aku takut, dong! Apa yang dilihat Mbak Bella? Dia membawa sadarnya. Dok, saya takut, dok. Saya benar-benar takut. Saya udah gak sanggup. Saya ngerasa ada yang ngikutin saya, dok. Tenang, ada saya di sini. Ya apa ya, dok? Saya nggak ngerti. Saya takut. Bang, maksud Bella apa ya? Apa dia merasa saya menghantui dia? Emang lu suka nakut-nakutin dia? Enggak. Tadi kamu berteriak bukan pembunuh. Ada yang ingin kamu ceritakan ke saya? Dia ada di sini, dok. Dia ada di sini. Aku bukan pembunuhnya, tuh. Dok, dia ada di sini barusan, dok. Dokter harus percaya sama saya, dok. Apa yang kamu rasakan? Apapun yang menjadi beban pikiran kamu bisa ceritakan ke saya ya. Dokter, saya mohon sama dokter, apapun yang dokter dengar, yang keluar dari mulut saya, jangan pernah sampaikan ke siapapun, dok. Saya sudah disumpah untuk menjaga rahasia semua pasien. Dia pasti tahu siapa yang ngebunuh lu. Atau dia kagak jujur. Saya harus awasin Bella, Bang. Kalau bukan dia yang bunuh saya yakin dia pasti bersekongkol dengan pembunuh sebenarnya. Udah, gak usah. Biar gue yang ngurusin ceker mercon. Lu banyak tugas yang lebih mulia yang harus lu kerjain. Hai sayang. Aku rasa ada yang kamu sembunyiin ya dari aku. Maksud kamu apa sih? Jo nyimpan flashdisk pernikahan di mana ya? Oh, apa di sini kali ya? Flashdisk. Kenapa disimpan di dalam makam aja ya? Kenapa kamu tuh gak pernah cerita sama aku kalau kamu tuh pernah pre-wedding sama perempuan lain? Siapa perempuan itu? Kamu itu ngomong apa sih?
Dari mana kamu dapet ini? Kamu acak-acak meja kerja aku. Iya, karena aku merasa kamu tuh ada yang ditutup-tutupi dari aku. Siapa perempuan itu? Kenapa kamu sembunyiin dari aku? Namanya Tia. Dia mantan aku. Emang dulu kita mau menikah, kita serius. Tapi di hari H, dia hilang, gak ada kabar. Bohong kamu! Aku serius, aku ngomong apa adanya. Aku kecewa sama kamu, Mas. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Cukup ya. Kamu juga bohongin aku kan? Soal foto di kamera. Kamu sebenarnya bisa lihat kan? Kamu bilang aku tuh halusinasi. Aku bilang gak ada, itu cuma halusinasi kamu doang. Tapi kamunya keras kepala. Aku belum selesai. Dan Suster Sekar juga bisa lihat foto itu kok. Aku nggak pernah halusinasi. Dan aku nggak tahu ya, apa maksud kamu tuh bohong sama aku. Aku kasih tahu kamu satu hal. Jangan pernah ungkit masa lalu aku. Arwah yang pakai baju pengantin di kamera Jo itu siapa ya? Amira? Kenapa dia nelfon malam-malam ya? Halo, Mbak Amira? Suster Sekar. Mbak Amira? Kok Mbak Amira nangis? Aku habis berantem sama Josus. Dia marah sama aku. Gara-gara aku nemuin flash disk preweddingnya dia sama mantannya yang namanya Tia. Dia juga bilang dia nggak jadi nikah sama perempuan itu karena tiba-tiba mantannya itu menghilang sebelum mereka nikah. Tapi kan aneh, Sus. Kenapa Jo nggak nyariin dia? Jadi perempuan itu pakai baju pengantin, Mbak? Iya, Sus. Boleh tolong kirimin fotonya ke saya nggak, Mbak? Mbak Amira simpen kan? Terus sekalian tolong kirimin foto-foto pengantin yang di kameranya Jo ya, Mbak? Iya, Sus. Ada sama aku. Nanti aku kirim ya. Iya, Mbak Amira. Jangan-jangan arwah itu Sekar. Mas Satria, saya mau ngomong serius sama kamu. Ngomong serius? Tentang kita? Enggak, bukan tentang kita. Saya mau bahas soal mantan tunangannya Jo. Kenapa kamu tanyain mantan tunangan Jo ke aku? Ya, Mas Satria deket kan sama Jo? Enggak juga sih. Bahkan aku kenal Jo itu karena Mama dan Bella. Aku gak kenal dekat sama dia. Bahkan kehidupan pribadinya aku gak tahu. Kenapa? Bentar. Ini Mas. Ini fotonya Tia, mantan tunangannya Jo. Oke. Aku mau tanya dulu, apa urusannya foto ini sama kedatangan kamu ke sini? Nah, jadi gini. Amira tuh cerita sama saya, perempuan ini menghilang. Itu katanya Jo ya. Nah, saya tuh di sini pengen minta bantuannya Mas Satria untuk cek bener nggak perempuan ini menghilang. Terus ada laporannya atau enggak? Oke, nanti aku cek. Nah, terus ini satu lagi Mas. Ini foto yang bikin mereka kecelakaan. Di foto ini tuh beneran ada Mas sosok wanita pakai gaun putih. Jadi Amira nggak halusinasi. Bisa jadi ini tuh arwah. Sekar,
Kalau untuk bantuin cari orang hilang aku bisa bantu. Tapi kalau urusan arwah aku nggak percaya. Bisa aja mungkin kameranya blur atau mungkin ada bayangan. Kenapa harus disangkut pautin sama arwah? Kenapa nggak percaya sih soal arwah? Ya karena aku ini polisi. Polisi harus berpikir realistis, bukan hal-hal mistis. Jadi maaf banget kalau urusan arwah, hal-hal goib atau apapun itu aku nggak percaya. Percuma dia ngomong sama kamu. Susah. Keras kepala. Yang keras kepala itu kamu sekarang. Kamu harus ingat loh, profesi aku ini polisi, bukan paranormal. Jadi urusan aku bukan arwah. Ya tapi kan ini ada hubungannya dengan hilangnya seseorang. Kesini berharap dapat bantuan, tapi yang didapat malah zong. Sekar. Kenapa ya? Perempuan itu susah ditebak dan susah dibilangin. Tia. Apa benar ada orang hilang atas nama Tia? Aku harus cek laporannya. Jadi benar, ada berita orang hilang atas nama Tia Farhana 6 bulan lalu. Bella pernah bilang, Amira sama Joe cuma pacaran 6 bulan sebelum mereka menikah. Sama-sama 6 bulan. Apa hilangnya Tia ada hubungannya sama Joe? Bella pasti punya informasi soal Joe. Joe kan fotografernya. Bisa-bisanya ya, di foto aku ada arwahnya Laras. Apa jangan-jangan ini arwahnya? Enggak. Aku yakin banget kalau Laras itu udah mati. Foto belum amat tuh. Ini perempuan emang nih ceker mercon. Udah muka badak, jahat, kagak punya budi pekerti. Ih, ada perempuan kayak begini ya. Gua kerjain ah. Malu lu. Gak punya perasaan aja. Kerjaan ya. Hero. Ngomong lu. Siapa yang bunuh Laras? Pasti lu lah. Gak mungkin bukan. Ya kagak mau ngaku. Ceker dia lu sana. Bella, kamu kenapa Bel? Satria. Aku dengar dari luar kamu teriak-teriak nama Laras. Ada apa sama Laras? Enggak ada apa-apa. Bel, nggak usah bohong. Aku dengar dengan jelas kamu sebut-sebut nama Laras. Ada apa? Dan aneh banget, kenapa rumah kamu berantakan parah kayak gini? Ya ampun Satria, aku ini lagi latihan acting. Terus kebetulan nama lawan main aku tuh Laras. Lagian kamu ngapain sih ke rumah aku tiba-tiba? Gak pernahnya kamu main? Kamu gak bohong kan? Yang enggak lah Satria, aku tuh gak pernah bohong sama kamu. Ya udah terserah apapun itu jawaban kamu. Aku butuh kamu lihat ini. Oh ini Tia kan? Iya, aku terakhir ketemu dia 6 bulan yang lalu di studionya Joe. Emangnya kenapa sih kamu nanyain dia? Kamu tahu, perempuan ini pernah tunangan sama Joe. Iya, setahu aku memang mereka hampir mau menikah. Udah sempat sewa gedung, terus udah foto pre-wed.
Tapi ya gak jadi. Emang kenapa sih kamu nanyain dia tumben banget? Ya nggak apa-apa. Makasih informasinya. Aku harus balik. Satria. Apaan sih datang cuma nanya gitu doang? Kirain mau ngapain? Semoga aja Satria percaya sama omongan aku tadi. Kenapa aku jadi parno gini sih? Ini semua gara-gara foto itu. Aku jadi ngerasa dihantuin terus sama Laras. Jangan pernah ganggu gue lagi, Tia. Amira itu jauh lebih baik daripada lo. Jadi gue mau lo jangan pernah hantuin Amira. Diam. Diam! Diam, 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 diam! Lo udah mati! Jangan pernah kembali lagi dengan gue! Apa maksud kamu, Jo? Apa Tia udah mati? Kamu yang membunuh Tia? Lo jangan sembarangan ngomong. Kalau sampai orang lain tahu soal ini, gue akan gak segan-segan untuk ngabisin lo, paham? Jahat kamu, Jo. Jadi selama ini benar, yang ngebunuh Tia itu kamu. Bakalan laporin kamu ke polisi. Aku peringatin sama lo, jangan pernah macem-macem sama gue. Lo paham? Paham? Permisi. Mbak Amira. Suster Sekar. Jo. Diam! Mbak! Jangan pernah terima telepon dari orang lain. Paham lu? Jo, jangan Jo. Diam! Itu pasti suara Mbak Amira. Jangan-jangan Amira beneran lagi disekap sama Jo. Jo, kenapa kamu kayak gini sama aku, Jo? Bisa diam gak? Diam. Ternyata lo persis banget kayak dia. Gak pernah mau nudut sama gua. Berarti lo harus bernasib sama kayak dia. Gua harus ngabisin lo. Paham? Diam. Dia. Imutnya. Bentar deh, itu kayak... Ini, bentar. Rambutnya aku benar dikit. Terus ini dagunya dia agak... Hitam lagi ya, agak. Ini ya? Ya. Oke.
Nice. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Nice. Ikut. Tahan. Oke. Ya, nice. Coba nih kamu lihat nih. Sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu selingkuh kan? Jadi kamu benar selingkuh sama dia? Padahal kita udah mau nikah, Jo. Kenapa kamu tega ngianatin aku sama perempuan ini, ha? Hubungan kita udah lama tidak baik. Dan aku juga sudah mati rasa sama kamu. Ada baiknya kalau kita akhirin saja hubungan kita sampai di sini. Enggak. Aku gak terima, Jo. Aku gak mau batalin semua rencana pernikahan kita. Kamu harus nikahin aku, Jo. Kamu sih, padahal kita tuh baru ngelakuin priwet loh, Jo. Kenapa kamu malah minta putus? Kenapa? Diam! Diam! Lu gak bisa ngedikte gue kayak gini terus! Enggak! Aku gak terima. Aku akan lapor kamu ke polisi kalau kamu udah lecehin aku. Biar aja. Biar karir kamu sekalian hancur. Mana? Jo! Lepasin, Jo! Lu gak bisa ngelakuin ini ke gua. Lebih baik lu pergi untuk selamanya. Jo! Mbak Mira! Mbak Mira, buka pintunya, Mbak Mira! Kalau lu nganggil sama gua, berarti lu persis kayak dia. Lu harus bernasib sama kayak dia, berarti gua harus ngabisin lu. Paham? Aku gak nyangka laki-laki yang aku cintai ternyata seorang psikopat yang berkedok sebagai laki-laki penuh cinta. Mbak Mira! Sekar, kamu kenapa teriak-teriak? Mbak Amira ada di dalam, tapi pintunya kekunci. Jangan-jangan Jo ngelakuin hal yang buruk sama Amira. Jo! Jo, buka pintunya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wow! Diam, Anda kami tahan. Borgol dia. Berdiri. Saudara Jo, Anda kami tahan dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap istri Anda sendiri, Saudari Amira. Dan juga dugaan pembunuhan terhadap Saudari Tia. Sekarang jawab dengan jujur dan kooperatif.
Di mana Anda sembunyikan jasad saudari Tia? Gimana ini? Aku nggak mungkin ninggalin Amira sekarang. Tapi sepertinya ada arwah di sini yang butuh ditolong. Pak Wijaya, ambil alat, bongkar lantainya. Ya. Cukup. Jadi Tia kamu kubur di dalam rumah ini, Jo? Biadab kamu. Jadi perempuan itu mantannya Jo dan dibunuh sama Jo. Saudara Jo, semuanya udah jelas. Semua kejahatan Anda sudah kami bongkar. Dan Anda nggak bisa ngelak lagi. Pak Mulyano. Siap. Bawa dia ke kantor untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Siap. Ayo jalan. Pesan gue belum kelar. Ingat itu. Jalan. Pesan gue belum kelar. Jalan. Pak Wijaya. Siap, Dan. Panggil tim forensik dan anggota lain untuk menolong mayat ini. Siap, Dan. Laksanakan. Jadi jelaskan kalau foto itu adalah foto arwah Tia yang datang minta tolong. Bener kan apa yang aku bilang? Hai Mas. Ya Mbak. Saya punya kerjaan buat kamu. Saya mau kamu editin foto ini. Oh boleh. Di crop, terus ditempel ke sini. Oh bisa Mbak. Sekarang Mbak kirim aja filenya ya. Oke. Ya. Udah saya kirim ya? Ya, izin Mbak ya. Aku udah ngalamin halusinasi gara-gara Laras. Aku akan bikin Tante Astari juga ngalamin hal yang sama. Tante Astari akan shock melihat foto-foto ini. Permisi, paket. Ya. Ada paket Bu, buat Ibu Astari. Buat saya? Iya. Paket? Iya. Dari mana ya? Perasaan saya nggak pesan apa-apa. Kurang tahu saya Bu. Oh yaudah, kasih ya Mas. Oke, terima kasih Bu. Apa ya? Saya pengen kirim foto ini ya. Aduh. Ma? Mama kenapa? Aku dengar dari dalam Mama teriak. Itu tadi mama lihat kecoa. Aduh, Mama takut banget saat kecoa tuh udah pergi. Mama kaget banget. Aduh, Mama jijik. Takut ada kecoa. Takut. Kecoa takut. Udah pergi, udah aman. Kamu ngumpetin apa sih? Enggak ada, ini kecoa, Sat. Sebentar. Halo Tara, ada apa? Ya, baik. Ma, aku harus buru-buru ke kantor sekarang. Oh iya, sayang. Aku jalan ya, Ma. Hati-hati ya, sayang. Oke. Siapa yang ngerjain aku dengan bikin dan kirim foto ini? Apa mungkin Bella? Atau jangan-jangan ada orang lain yang tahu kejadian sebenarnya? Aku harus lidiki ini semua. Gak ada yang boleh main-main sama aku.